Korban jiwa atau ODGJ masih banyak ditemukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pati setiap minggunya. IPSI Batang memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi berupa uang puluhan juta rupiah, beasiswa, dan jenjang karir. Wisata edukasi bernuansa sawah di Pemalang, Jawa Tengah dibanjiri pengunjung di libur Nataru 2022. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Sebanyak 17 raperda berhasil digedok DPRD Kabupaten Demak dalam kinerjanya di tahun 2021. Selain penyelesaian raperda yang merupakan produk utama tugas DPRD, kedisiplinan anggota dalam mengikuti rapat paripurna dan pengawasan daerah akan ditingkatkan di tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Demak Fahrudin Bisri Selamat atau FBS seusai memimpin sidang menyampaikan laporan kinerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2021 dalam sidang paripurna DPRD di ruang paripurna DPRD Kabupaten Demak. Dalam laporan kinerja akhir tahun yang disampaikan Sekretaris Dewan Kabupaten Demak Taufik Rifai, menyebut total 17 perda telah dikerjakan dan diselesaikan. 17 perda tersebut beberapa diantaranya sisa dari Raperda 2019 dan 2020. Sementara terkait dengan kinerja dan disiplin para anggotanya, FBS menjelaskan bahwa yang berhak mengevaluasi adalah fraksi dari partai-partai pemilik anggota di DPRD Kabupaten Demak. Meski demikian, FBS menyebut anggota DPRD Kabupaten Demak yang belum disiplin dalam memenuhi tingkat kehadiran sekitar 8%. Kedepan pihaknya akan mensyaratkan sidang paripurna minimal dihadiri oleh 90% anggota. Hasil kita selama setahun, monggo ini kinerja kita perlu masukan dan sebagainya, sehingga untuk peningkatan kinerja DPRD di tahun 2020. Ini sudah 17 tadi ya, 17 perda yang sudah kita selesaikan. Ini karena ada sisa yang 2020 dari 2019, 2020 kita selesaikan semuanya. Dalam acara tersebut dilaksanakan juga penetapan hasil reses masa sidang 3 tahun 2021. Acara tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah diserap sebagai dasar pembuatan pokok-pokok pikiran DPRD yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada APBD Kabupaten Demak tahun 2023. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV melaporkan. Puluhan atlet berprestasi dari binaan IPSI Cabang Kabupaten Batang, Jawa Tengah menerima sebuah penghargaan uang pembinaan. Tidak hanya menerima uang puluhan juta rupiah, IPSI dan KONI juga menyiapkan fasilitas jenjang karir dan beasiswa pendidikan bagi para atlet yang berhasil mengharumkan nama daerahnya. Berlangsung di Aula Penginapan Tiang Tigo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, puluhan atlet yang berhasil mengharumkan nama daerahnya dengan perolehan medali emas, perak, dan perunggu dalam berbagai ajang perlombaan dari 11 perguruan yang ada di bawah naungan IPSI di bawah Nakoda Aji Danang Saputra. Para atlet yang menerima penghargaan berupa uang santunan meliputi dari kejuaraan daerah yang berlangsung di Kota Tegal menjadi juara umum dengan perolehan medali sebanyak 5 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan pada perhelatan akbar kejuaraan dulang emas yang berlangsung di Kabupaten Banjarnegara, para atlet berhasil menyabet 1 medali emas, 3 perak, dan 8 perunggu. Pengurus KONI Kabupaten Batang yang hadir, Karyono, mengatakan dengan keterbatasan yang ada, para pejuang dalam event olahraga yang berhasil mencetak prestasi akan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Dikarenakan berkat semangat dan konsisten dalam berlatih, mereka bisa meraih kesuksesan dengan perolehan yang gemilang. Para atlet berprestasi tersebut nantinya akan mendapatkan reward khusus, yakni berupa kemudahan dalam mencari pekerjaan atau karir, dan bagi yang masih pelajar bisa mendapatkan beasiswa pendidikan. Oh Pak, dari yang prestasi, saya kira ada penghargaan dan lain-lain. Seperti contoh Pak, ini kami punya atlet-atlet yang pon, nanti insya Allah akan dapat yang nganggur Mas ini akan diupayakan biar dapat pekerjaan ini bentuk dari itu salah satu yang dari perhatian dari KONI kepada atlet-atlet yang punya prestasi. Ya nanti pendidikan di sekolah nanti kami memberikan rekomendasi apapun itu beasiswa gitu ya. Dari bisa gitu.
Sementara itu, Ketua Umum Pendekar atau dalam wadah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, IPSI Cabang Batang Danang Aji Saputra menjelaskan, para atlet di bawah binaannya tersebut harus mendapatkan perhatian serius, terlebih bagi mereka yang berhasil meraih juara. Meskipun nilai penghargaan tidak sebesar para atlet nasional, namun dengan adanya sebuah penghargaan dan perhatian khusus, baik para atlet maupun pelatih akan menambah semangat atau motivasi selama berlatih. IPSI Batang sendiri saat ini tengah konsen terhadap para atlet dan pelatih dari 11 perguruan yang saat ini sudah ada untuk meningkatkan ritme pelatihan dalam persiapan kejurda dan kejurprof yang sudah di depan mata. Itu bagian dari komitmen kita pengurus Pemkab IPSI untuk memberikan apresiasi terhadap para atlet yang sudah berjuang pada kejuaraan Dewan Emas di Banjarnegara dan di kejurda IPSI Jawa Tengah yang ada di Kota Tegal. Itu bagian dari sedikit yang bisa kami berikan untuk para atlet, semoga bisa menambah semangat mereka berlatih dan menjadi motivasi mereka dalam menuju program ke depan, yaitu yang terdekat Porprov dan Porprov 2023. Berjalannya waktu, para pendekar yang berasal dari 11 perguruan yakni Pencaksilat Setia Hati Teratai atau PSHT, Indonesia Seni Bela Diri atau INSEBA, Keramat Jati, Perisai Diri, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pagar Nusa, Merah Putih, Raga Jati, Budi Suci, Persinas As'ad, dan Pajajaran Indonesia bersatu dalam wadah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Kabupaten Batang. Dan ada penambahan 4 perguruan masih dalam proses pengajuan badan hukum akan menambah jumlah atlet sehingga semakin banyak peluang dalam meraih prestasi. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Pati mengungkapkan hampir setiap minggu pihaknya menemukan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Pati. ODGJ yang ditemukan Dinas Sosial Kabupaten Pati tersebar di beberapa titik sentral publik. Angka penemuan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Pati tergolong cukup sering. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati, Mukhtar, saat ditemui di depan ruang Pragolo Kompleks Kantor Bupati Pati. Mukhtar mengungkapkan pihaknya menemukan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ ini di beberapa titik di Kabupaten Pati. Ia mengungkapkan bahwa di beberapa titik sentral publik di Kabupaten Pati menjadi tempat paling sering ditemukan ODGJ. Sedangkan saat ditanya perihal angka ODGJ yang ditemukan, pihak Dinsos Kabupaten Pati tidak menjawab secara detail, namun ia mengungkapkan bahwa setiap minggu pihaknya selalu menemukan orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Pati. ODGJ itu memang waduh hampir setiap hari, Mas. Rata-ratanya ada yang jelas ya hampir setiap apa ya? Wah, hampir setiap minggu kita memandikan, menggantikan pakaiannya, memberi makan, memfasilitasi di rumah singgah sampai dengan upaya menemukan keluarganya atau mungkin memfasilitasi ditampung di panti dan sebagainya. Itu tugas-tugas kami demikian. Upaya Dinas Sosial terhadap ODGJ di Kabupaten Pati dikatakannya meliputi memandikan, memberi makan, hingga memfasilitasi ke rumah singgah sampai dengan menemukan keluarga dari orang dalam gangguan jiwa tersebut. Dalam menemukan orang dalam gangguan jiwa tersebut, Mukhtar mengaku terbantu dengan beberapa elemen masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa jika hanya Dinas Sosial yang bergerak, maka pihaknya akan kesulitan. Sudah ditangani pemerintah desa, sudah ditangani dengan ormas, dan kita semuanya kerjasama. Kalau semuanya hanya tanggung jawab Dinsos nggak kuat, kita sangat terbatas. Sehingga masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, elemen masyarakat, ormas dan sebagainya sama gayung sambut bersama menangani permasalahan sosial ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati berharap kerjasama antar elemen masyarakat dengan pemerintah dapat ditingkatkan. Ia mengajak semua elemen untuk gayung bersambut mengatasi masalah orang dalam gangguan jiwa di Kabupaten Pati secara bersama-sama. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan.
filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengunjungi kantor Polres Pati pada Senin pagi. Kunjungan tersebut sekaligus untuk meresmikan gedung pelayanan terpadu presisi Sanika Satyawadya Polres Pati. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengunjungi kantor Polres Pati pada Senin 27 Desember pagi. Kunjungan Kapolda Jawa Tengah tersebut dalam rangka meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Presisi Sanika Satyawadya Polres Pati. Tidak hanya meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu Presisi Sanika Satyawadya, Kapolda Jateng juga meresmikan Gedung Satpas SIM Prototype Polres Pati dan juga melaunching aplikasi pelayanan Paso Pati dan Pantau Pati. Ia mengungkapkan bahwa peresmian gedung dan melaunching aplikasi pelayanan tersebut dalam rangka upaya pelayanan yang prima dan memberi kemudahan pihak kepolisian kepada masyarakat Kabupaten Pati. Pihaknya juga berpesan kepada jajaran Polres Pati untuk tidak hanya membuat aplikasi melainkan juga mengawasi maupun merawat secara profesional, apalagi tidak mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak banyak yang menggunakan aplikasi tersebut. Saya hari ini di wilayah Pati, ada Pak Bupati, kemudian Forkominda, berikut teman-teman dari BRI telah melaksanakan 3 kegiatan, yaitu yang pertama peresmian gedung Satpas SIM Satpas yang telah kita resmikan tadi, yang tentu gedung Satpas ini kita gunakan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat
yang ujungnya nanti adalah bagaimana masyarakat kita dapat terlayani dengan cepat, biaya murah, tanpa adanya suatu pelanggaran atau pungutan liar. Kemudian yang kedua, kita juga telah resmikan terkait gedung pelayanan terpadu. Di situ ada SKCK, di situ ada kehilangan, di situ ada pelayanan tilang, di situ ada pelayanan BPKB dan lain sebagainya yang terintegrasi satu gedung. Dan yang ketiga, Polres Pati telah membuat beberapa aplikasi-aplikasi. Jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan adalah untuk mempermudah masyarakat dengan kita punya handphone, tidak perlu datang ke Polres. Dalam kesempatannya, Kapolres Pati AKBP Christian Tobing menginformasikan bahwa Polres Pati saat ini mendapat anugerah wilayah bebas korupsi. Hal itu diungkapkannya menjadi bukti bahwa Kapolres Pati profesional dalam melayani masyarakat Pati. Terkait hal tersebut, Bupati Pati yang juga hadir dalam acara menyambut baik peresmian Gedung Pelayanan Terpadu Presisi Sandika Satya Wadya Polres Pati ini. Bupati Haryanto mengungkapkan bahwa keprofesionalan Polres Pati berdampak pada masyarakat Kabupaten Pati secara keseluruhan dan ia berterima kasih akan hal tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Korda Muria Raya Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali menggelar lomba video kreatif dengan tema Kudus Bangkit dari Pandemi. Kegiatan lomba tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat Kudus agar dapat bangkit dari pandemi COVID-19. Untuk mengedukasikan kepada masyarakat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Muria Raya Kabupaten Kudus, Jawa Tengah kembali menggelar lomba video kreatif bertemakan Kudus Bangkit dari Pandemi. Lomba video pendek yang digelar oleh IJTI Korda Muria Raya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kudus diikuti sebanyak 57 peserta, di mana panitia hanya memilih 10 video terbaik yang dipilih menjadi juara 1. Pemenang video kreatif yang berdurasi 2 menit 47 detik tersebut tersemat nuansa edukasi penerapan protokol kesehatan. Selain itu juga menggambarkan potret masyarakat Kudus yang terdampak pandemi COVID-19, diantaranya para pedagang pasar, PKL, dan tukang becak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu kepada IJTI Muria Raya dan juga Diskominfo yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dan untuk manfaat dari pembuatan video Kudus Bangkit ini, terutama untuk anak milenial, kita disuruh untuk dituntut kreatif dan juga inovatif, apalagi di masa pandemi harus tetap bangkit dan tidak boleh bermalas-malasan di rumah, kita terus berkarya. Untuk acaranya luar biasa sekali, panitianya sangat-sangat kreatif idenya buat ngasih challenge seperti ini. Bupati Kudus Hartopo mengapresiasi dengan adanya gelaran acara lomba video kreatif tersebut. Pihaknya berharap dengan acara yang digelar oleh IJTI Muria Raya tersebut mampu mengedukasi kepada masyarakat bangkit dari pandemi COVID-19. Video kali ini sangat bagus lagi, terutama di era pandemi, terus ngambil temanya juga bagus juga, bangkit dari pandemi. Maka dari itu kita memang harus bisa mengkaderkan untuk tim kreator-kreator ini yang ada. Ternyata tadi videonya kreatif juga sangat bagus sekali, bisa memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat di era-era pandemi ini. Semoga ini bisa lebih nanti ditingkatkan dan lebih kontinu nanti setiap tahun diadakan. Saya kira nanti banyak untuk teman-teman wartawan ini, terutama wartawan televisi yang tentunya banyak yang menjadi kreator-kreator yang tentunya bisa ditayangkan di dalam lomba video kita di tempat ini. Sementara itu, Ketua IJTI Jawa Tengah Teguh Hadi Prayitno menyampaikan, acara lomba video kreatif yang digelar IJTI Muria Raya ini dinilai sangat efektif karena tidak hanya profesi jurnalis televisi saja dalam menyajikan karyanya, namun para milenial ternyata juga bisa membuat karya kreatif dalam video pendek. Untuk itu pihaknya berharap kegiatan karya lomba video kreatif ini selalu diadakan dan pemerintah daerah harus mendukung sepenuhnya. Saya berharap setelah lomba ini konten-konten yang sangat bagus ini harus tersebar melalui berbagai platform, ya. Apakah itu platform di media sosial maupun platform di media massa. Agar apa? Agar karya ini tidak cukup berhenti hanya di lomba,
tapi juga harus dinikmati oleh masyarakat. Bahkan kalau perlu ini menjadi iklan layanan masyarakat yang gratis. Lebih lanjut, dalam kegiatan lomba tersebut, para peserta yang mendapatkan juara ICTI Muria Raya memberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan senilai 10 juta rupiah. Dari Kudus, tim Lingkar TV melaporkan. Suasana libur Natal dan Tahun Baru mengakibatkan sejumlah destinasi wisata banyak dikunjungi oleh warga. Ya, setelah hampir 2 tahun pandemi COVID-19, meski belum sepenuhnya diberlakukan peraturan normal, namun objek wisata edukasi sawah dibanjiri para pengunjung yang menikmati keindahan alam di pertanian Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Libur panjang Natal dan Tahun Baru, wisata desa edukasi sawah di Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ramai dikunjungi warga. Lahan persawahan dibuat tempat wisata unik, indah, dan menarik, sehingga banyak warga ingin menikmatinya. Saat liburan panjang seperti sekarang ini, tempat wisata menjadi tujuan keluarga untuk menikmati keindahan alam. Salah satunya adalah wisata edukasi Gatra Kencana, Desa Bojong Nangka, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Wisatawan mendatangi lokasi ini sejak pagi dan semakin siang semakin ramai. Mereka datang dan menikmati liburan di lokasi ini bersama keluarga dan juga ada yang bersama teman ataupun kerabat. Kepala Desa Bojong Nangka Wahmu menjelaskan wisata Gatra Kencana ini dibangun sebagai upaya memberikan alternatif berlibur pada warga. Di tempat ini warga bisa menikmati keindahan lahan sawah bersama keluarga sambil bersuah foto, jalan-jalan, dan kuliner ala kampung. Tempat wisata unik ini berada di tengah sawah seluas 1 hektar milik pemerintah desa. Jalan setapak yang dibuat warna-warni di tengah lahan padi menguning dan hampir panen menjadi daya tarik. Lokasi ini adalah wisata edukasi sawah, namanya Gatra Kencana, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Dan wisata ini adalah wisata yang baru di Kabupaten Pemalang, yaitu wisata tentang masalah sawah dan edukasinya adalah edukasi masalah pertanian. Dan produksi pertanian di sini kami menanam padi jenis padi wangi dengan organik, sehingga tidak menggunakan pupuk kimia maupun menggunakan insektisida kimia, seperti itu. Wisata yang dibangun ini masih terus akan ditambah berbagai fasilitas seperti arena mainan anak atau playground dan tempat praktik bertani. Selain itu juga akan dibangun museum tani agar masyarakat tidak melupakan sejarah pertanian dari masa lalu sampai sekarang dan masa depan. Sangat senang sekali ya, karena ini adalah pertama kalinya wisata pertama yang ada di pertengahan sawah. Dan ini juga bisa edukasi ya, ada edukasinya juga, terus juga banyak sekali sih, ada Instagramable-nya juga, jadi banyak view-nya juga bagus. Menurut saya dengan dibangunnya lokasi wisata ini justru dapat membangun ekonomi masyarakat sekitar, di mana kayak warga yang mungkin memiliki usaha berjualan bisa berjualan di sini, terus di sini juga mempekerjakan orang-orang sekitar gitu Pak. Jadi sangat membantu ekonomi warga sekitar sini gitu. Edukasi yang seperti ini bagi yang remaja gitu ya, pemuda, itu justru bisa memberikan inspirasi untuk terus berinovasi gitu Pak. Saat liburan panjang seperti sekarang, tempat wisata ini menjadi salah satu yang ramai dikunjungi warga. Namun karena masih pandemi, wisatawan di tempat ini tetap harus menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, selalu mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Dari Pemalang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.